Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di video kali ini Ibu akan membahas penilaian akhir semester matematika yang uraian. Nah, langsung aja ya. Nah, sebelumnya sudah Ibu bahas yang pilihan ganda. Yang uraian ini langsung kita mulai dari soal yang pertama. Jadi ini adalah bacaan untuk soal-soal yang di bawahnya. Sebuah pabrik memproduksi 20 paket produk pada pekan pertama dan terus meningkatkan banyak produksi dengan selisih kenaikan tiap pekan tetap. Jika diketahui banyak produksi pada pekan ke-6 adalah 40 paket, tentukan. Nah, dari soal ini bisa kita pahami bahwa kita sedang membahas tentang barisan aritmatika. Jadi, 20 paket dari yang pekan pertama itu kita artikan sebagai A atau suku pertama. Kemudian produksinya kan dia meningkat terus dengan peningkatan yang tetap. Peningkatan yang tetap berarti nanti dia punya B. Nah, kemudian diketahui lagi banyak produksi pada pekan ke-6 atau U6 adalah 20 paket. Nah, barisan aritmatika itu suku ke N-nya kan UN sama dengan A ditambah B N-1. Tinggal kita ganti UN-nya itu jadi U6 kan. 40. U6 sama dengan A ditambah B, N-nya diganti 6. 6 min 1. Nah, kemudian A-nya sudah kita tahu 20, kemudian U6-nya 40. Jadi 40 sama dengan 20 ditambah 5B. Nah, kemudian 20-nya Ibu pindah ke sini. Jadi 40 dikurangi 20 adalah 20. 20 sama dengan 5B. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 5 dikali 4 berarti B-nya atau kenaikan tiap pekannya adalah 4 paket. Gitu. Nah, kemudian banyak produk yang diproduksi pada pekan kelima. Berarti U5. Berarti A ditambah B 5 min 1 gitu ya. B-nya kan kita sudah tahu tadi, A-nya juga sudah tahu dari awal. Kemudian N-nya tinggal diganti 5 dikurang 1. Jadi 20 ditambah 4 kali 4, 4 kali 4 16. Berarti 20 ditambah 16 sama dengan 36. Selanjutnya, total produksi total ya, berarti bukan banyaknya produksi lagi, total produksi dalam 10 pekan pertama. Kalau total berarti pakai SN. S karena 10 pekan pertama berarti S10, N-nya diganti 10, kemudian A-nya sudah tahu, B-nya tahu, N-nya tahu, tinggal masukkan semua. Jadi, asalkan teliti, insya Allah jawabannya akan benar. Oke, kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Ana, Bintang, dan Chania menuliskan satu bilangan pada kertasnya masing-masing. Nah, ternyata bilangan yang mereka tulis itu membentuk barisan aritmatika. Mereka menjumlahkan ketiga bilangan itu dan hasilnya adalah 24. Nah, Ibu misalkan bilangan yang mereka tulis itu A plus B, dan A plus 2B. Kenapa? Karena bilangannya itu kan membentuk barisan aritmatika. Gitu. Jika bilangan Ana yang terkecil, nah maka Ibu kasih yang A itu yang Ana itu A, kemudian bilangan Chania bilangan yang terbesar, berarti kayak gini kan urutannya Ana, Bintang, Chania gitu. Nah, kemudian beda barisan bilangan tersebut adalah 3. B-nya itu 3. Yang diketahui tadi kan jumlah ketiga bilangan itu adalah 24, berarti ditambahkan A, ditambah A plus B, ditambah A plus 2B itu sama dengan 24. A tambah A tambah A, 3A. B tambah 2B, 3B. Jadi 3A tambah 3B sama dengan 24. Kemudian diketahui tadi B-nya 3. Tinggal kita ganti B-nya. Kan 3B berarti 3 dikali B kan. 3A ditambah 9 sama dengan 24. Nah, 9-nya pindah ke ruas kanan. Jadi min 9. 24 kurangi 9 adalah 15. 3A sama dengan 15, berarti A-nya adalah 5. A tadi kan bilangannya Ana ya, berarti bilangannya Ana, bilangan yang ditulis Ana adalah 5. Kemudian selisih bilangan Ana dan Chania. Nah kalau di sini Ibu tuliskan satu-satu. Ananya kan 5. Tadi kan bedanya 3-3 ya, berarti bintangnya 8, Chanianya 11. Jadi selisih Ana sama Chania adalah 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi kalau selisih itu hasilnya harus pasti positif. Kenapa? Karena selisih itu beda. Jadi nggak harus Ana yang dikurangi Chania karena Ana dulu yang disebut, tidak. Tapi yang lebih besar siapa itu yang dikurang. 11 kurangi 5.
Jadi kemarin ada salah yang di situ, jadi dia jawabnya negatif 6, bukan ya. Nah, kemudian yang soal selanjutnya ini Ibu kasih ada denah perkemahan. Yang Ibu tanyakan adalah sebutkan tempat-tempat yang terletak di kuadran 2. Jadi kuadran itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu yang di sebelah kanan atas, kuadran 1. Bergeraknya berlawanan arah dengan jarum jam. Yang di sini kuadran 2, bawahnya kuadran 3, sampingnya kuadran 4. Ya tinggal dilihat yang di sini tuh ada apa aja. Jadi di sini ada hutan, pos 2, tanah lapang, dan teka-teki tersembunyi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya. Ini ada ilustrasi yang baru. Jumlah orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMP ITA Salam selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dinyatakan dalam fungsi Y sama dengan 15X ditambah 4. Dengan X menyatakan tahun angkatan dan Y menyatakan banyak siswa yang mendaftar. Maka hanya yang ditanyakan, tentukan banyak pendaftar pada tahun keempat. Tahun keempat tadi kan X itu kan tahun angkatan, berarti 4 itu nanti kita gantikan di X-nya. Dan Y itu kan banyak pendaftar. Berarti Y sama dengan 15 dikali 4, karena tahun keempat ditambah 4. 15 kali 4 kan 60, 60 tambah 4, 64. Jadi pada tahun keempat banyak siswa yang mendaftar adalah 64 siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya pada tahun keberapakah SMP ITA Salam akan menerima pendaftaran sebanyak 154 siswa? Nah, banyak pendaftar itu kan Y tadi ya. Jadi misal, Ibu misalkan dulu, SMP ITA Salam menerima 154 pendaftar pada tahun ke-N. Jadi rumusnya tadi kan Y sama dengan 15X ditambah 4. Dia kan tahun ke-N, berarti 154 sama dengan 15N ditambah 4. Nah, kemudian 4-nya Ibu pindah ke ruas kiri dulu. 154 dikurangi 4 adalah 150. 150 sama dengan 15N. 15 kali berapa yang hasilnya 150? Berarti N-nya adalah 10. Jadi, SMP ITA Salam akan menerima pendaftar sebanyak 154 pada tahun ke-10. Nah, ini gambar grafiknya. Gambar grafik itu dari rumus fungsi, tinggal kalian pilih 2 titik, yaitu ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti di sini X-nya diganti 0. Ini kan 0. 0 semua, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau yang ini, Y-nya yang 0. 0 sama dengan 15X ditambah 4. 4-nya pindah ke sini, jadi min 4 sama dengan 15X. Jadi X-nya adalah jadi X-nya adalah min 4 per 15. Nah, ini kan dapat 2 titik ya. 0,4 di sini. Kemudian min 4 per 15,0 di sini. Tinggal dihubungkan 2 titiknya, kayak gini. Sebenarnya kalau pakai kertas berpeta akan lebih rapi ya, atau milimeter black. Kemudian, yang selanjutnya ada garis L. Sebuah garis L itu melewati titik 0,2. Yang ditanyakan adalah persamaan garis L jika L bergradien negatif 1. Nih persamaannya. Jadi L-nya kan lewat 2 titik, dia punya lewat 1 titik dan dia punya gradien. Rumus yang dipakai tetap Y min Y1 sama dengan M X min X1 Y. Jadi titiknya 0,2 berarti Y min 2 sama dengan min 1 X min 0. Kemudian dikalikan. Min X kan. Nah, kemudian min 2-nya Ibu pindah ke ruas kanan. Y sama dengan min X plus 2. Atau bisa juga X-nya kita taruh di kiri. Y ditambah X sama dengan 2. Atau bisa juga Y ditambah X min 2 sama dengan 0. Semuanya betul semua ya. Kemudian yang ditanya titik potong dengan garis X sama X min 2Y sama dengan 5. Nah, kita kan punya 2 persamaan garis ya. Tadi yang persamaan garis yang kita dapatkan. Ibu pakai yang pertama yang ini dulu. X min 2Y sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan min 2Y-nya Ibu pindah ke sini. 2Y ditambah 5. Kemudian yang kedua adalah yang kita dapatkan tadi. Y ditambah X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 min Y. Nah, X itu kan sama dengan X. X sama dengan X ya. Ini X yang pertama itu pakai yang persamaan yang pertama. 2Y. X itu kan 2Y ditambah 5.
Kemudian yang kedua adalah 2 dikurangi Y. Nah, kemudian tinggal dipindah-pindah saja. Min Y-nya pindah ke sini jadi plus Y. Min 5 dipindah ke sini jadi min 5. Jadi 3Y sama dengan min 3. 3 kali berapa yang hasilnya min 3? Berarti Y-nya adalah min 1. Kalau kita sudah dapat Y-nya min 1, boleh dimasukkan ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Kalau di sini Ibu pilih yang kedua. Terserah sebetulnya. Nah, Ibu pilih yang kedua, berarti X sama dengan 2 dikurangi Y. Y-nya tadi kan min 1, 2 kurangi min 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 3, min 1. Selanjutnya, nilai matematika Kamal selalu mengalami peningkatan sebanyak 2 poin setiap semester. Saat ini Kamal merupakan siswa kelas 9 semester 1. Sebetulnya kalimat yang ini nggak penting ya, cuman biar kalian baca aja. Jika nilai matematika Kamal pada kelas 7 semester 2 adalah 84, maka Ibu minta gambar grafiknya. Tinggal kayak gini aja, kan dia sekolahnya mulai kelas 7 semester 1. Nilainya belum tahu sebetulnya, tapi karena dia meningkat 2 poin setiap semester, berarti sebelumnya adalah 82. Kemudian kelas 7 semester 2, 84. Kelas 8 semester 1, 86. Ibu cuma pakai 3 titik, kemudian Ibu teruskan kayak gini. Nah, ini adalah grafiknya. Ini bisa kalian kasih keterangan semester 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Atau apapun yang menunjukkan kelas dan semesternya. Kalau yang di sini adalah nilainya. Kenapa yang di sini nilainya? Karena ini kan tetap ya. Jadi yang sumbu X itu adalah bagian yang bertambah secara tetap. Tidak dipengaruhi apapun. Kalau yang di sini kan dipengaruhi. Bisa diganti. Dia itu naik 2 poin, berarti nanti naiknya 2. Bisa diganti naiknya 3 poin tergantung soal. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin kalau dia kelas 7, kemudian nanti kelas 9, kemudian kelas 8, terus kelas 7 semester 2 lagi kan nggak mungkin. Jadi di sini tuh yang tetap nilainya. Paham ya? Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian kemiringannya karena dia itu semester 1 dapat 82, berarti 1,82. Semester 2, 2,84, berarti 2,84. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 84. 84 dikurangi 82 per 2 dikurangi 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, pada kelas dan semester berapa Kamal mendapatkan 86? Yaitu pada kelas 8 semester 2. Semester 1, 86. Kelas 8 semester 1. Gitu. Nah, sudah selesai pembahasannya, baik yang pilihan ganda maupun yang uraian. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau bingung atau soal lain yang berkaitan dengan ini, silakan ditanyakan. Bisa langsung di grup atau lewat japri atau boleh telepon atau apa, terserah kalian. Insya Allah Ibu bantu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kalian dan bisa memberikan penjelasan bagi apa-apa yang selama ini masih kalian bingungkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.